umurnya udah belasan tahun lah ya. Dan alhamdulillah. Nah ini kita panen dulu. Kita wah. Enak sekali nih mana ya. Yummy. Kok nenek nggak buat nek? Nenek untuk nenek mana nek? Ayo Nal dimakan. Jangan kelamaan, cepetan. Kelihatan dari mukanya ya guys, enak banget tuh guys. Yummy. Kamu langsung habisin. Teman-teman, ini tanggal 19 ya, Februari 2024. Jadi hampir kayak tiap hari gitu. Nah, kita selalu kejatuhan alpukat dari pohonnya teman-teman tuh. Jadi dari pohonnya kita hampir tiap hari. Dan ini ya Allah, gede nih guys. Terus sayangnya belum terlalu matang ya. Dan dia jatuh, jadi kalau jatuh tuh udah takutnya. Oh tapi yang sebelah sini udah matang nih. Kalau udah jatuh tapi yang ininya masih kayak keras, takutnya nanti malah busuk. Karena dia sobek kayak gini. Tapi biasanya sih banyak yang bisa dimakan, yang dibuang cuman sedikit juga sih teman-teman. Kecuali terbongkar banget sampai kebelah 2, kebelah 3, kebelah 4 itu baru jadi nggak bisa matang sempurna. Happy banget. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, buahnya banyak lagi teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Buahnya tuh banyak lagi teman-teman. Wah, ini bakalan panen alpukat lagi sebulan kemudian, padahal pas puasa Ramadan kita dikasih hadiah lagi sepertinya nanti sama Allah. Teman-teman tuh ada yang gede tuh ya Allah. Ini hutan alpukat Ligar Nyawang Bandung. Luar biasa buahnya, Masya Allah. Tahun 2023 2024 ini Masya Allah, buahnya bener-bener magical, nggak disangka-sangka. Alhamdulillah ya Allah. Dede ala keluar lagi kan, kakinya kotor. Bandel lah kamu, masuk kakinya kotor, nanti nginjek lantai lagi kotor lagi. Perlu dipakein sepatu apa gimana? Nih teman-teman, kita tadi barusan panen 3 buah alpukat dari pohonnya langsung pakai galah berdua sama nenek. Kita timbang ya teman-teman. Seneng banget nih. Jadi daripada dia jatuh takutnya retak, lebih baik yang bisa kita panen. Nah ini 2,1 kilo nih guys. Alhamdulillah. Dan yang paling gede tuh yang ini ya, kita timbang coba satu buah. Biasanya sekitar 600 sampai 800. Ya Allah. 700-an gram sih sering ya. Nah ini 796 nih paling gede nih. Alhamdulillah. 23 Februari 2024. Nah ini ada alpukat yang matang teman-teman tuh, alhamdulillah. Ini kisahnya dia ini nggak dipetik ya. Jadi dia jatuh sendiri dari pohonnya dan nyampe ke daratan jadi pecah. Tapi alhamdulillah kalau pecah kayak gini ternyata nggak usah diapa-apain juga, ternyata bisa matang sempurna teman-teman. Tapi aku nggak tahu ya kalau pecahnya yang sampai kebelah 2, kebelah 3 itu aku kurang tahu itu bisa matang sempurna apa enggak. Nanti kita lihat ya, ada soalnya beberapa alpukat yang seperti itu, yang kebelah banget. Kalau ini alhamdulillahnya retak-retak doang. Jadi dia ternyata matang sempurna. Kita buka aja. Tuh cuman busuk sedikit ya. Ini kayak gini nih agak busuk, dan biasanya kalau dimakan ini asam yang bagian ininya. Ya. Tapi nggak apa-apa, ternyata secara keseluruhan juga oke.
Oke, kita kerok aja yang jorok-joroknya ini ya teman-teman ya. Oke, ini kita kerok aja. Sebenarnya alpukat itu memang nggak perlu dipetik-petik, walaupun tanamannya, pohonnya itu kan tinggi sekali ya, jadi sangat berbahaya sebenarnya kalau untuk manjat, kecuali yang benar-benar ahli manjat. Nah ternyata memang Allah sebenarnya membuatnya lebih mudah, tinggal nunggu matang aja, tinggal nunggu di bawah, dia akan jatuh sendiri kalau yang matang. Nah cuman zaman sekarang kan bawah itu di bawahnya pohon alpukat udah pada disemen ya, namanya juga kita hidup di kota pasti udah disemen-semen lah gitu kan. Kalau kecuali kita di lahan yang luas dan tanahnya itu masih rumput atau semak belukar, itu nggak apa-apa, tungguin aja sampai dia jatuh sendiri, nggak perlu kita repot naik-naik ke atas, beli galah yang panjang ya, nggak perlu repot, ternyata Allah sudah mempermudah. Cuman ya gini, kalau misalnya lantainya semen ya dia retak ya. Coba bawahnya kita bayangkan dia rumput atau semak belukar, dia nggak akan pecah guys. Jadi enak banget, tinggal nungguin jatuh, tinggal makan. Kadang-kadang jangan kaget karena ini alpukat organik, jadi ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian beli alpukat di luaran yang nggak organik pun katanya nggak apa-apa. Aku pernah baca di Dokter Mercola websitenya, karena pestisida itu nggak masuk ke buahnya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa juga kalian beli alpukat di luaran yang memang diobatin pohonnya atau gimana pakai pestisida, itu nggak apa-apa. Karena kulit buah alpukat itu tebal, jadi pestisida nggak bisa masuk kalau kata websitenya Mercola. Aku zaman dulu tuh udah lama banget pernah baca kayak gitu. Dan yang tadi udah masuk kulkas dan kita punya persediaan alpukat. Tada, alhamdulillah teman-teman. Ini hasil kita panen nih kemarin-kemarin. Kita tumpuk di sini, kita kenain di dekat kulkas karena di sini agak anget kan suasananya. Jadi insya Allah semoga dia bisa cepat matang tuh. Ini udah mulai melembut juga ya. Nah ini yang kebelah juga, ini kebelah. Semoga bisa matang sempurna kayak yang tadi. Nah ini bahkan ini kebelah dua. Ini udah lepas ini, tapi aku sambung lagi. Udah kayak puzzle. Semoga aja ini bisa matang sempurna juga ya teman-teman, amin. Ya beginilah stok makanan dari hasil panen kita itu, nggak nyangka teman-teman ini buahnya banyak banget. Masya Allah. Jadi di saat ini teman-teman, ini kan habis pemilu ya, dan juga mau menyambut bulan Ramadan. Ini harga-harga kebutuhan pokok tuh di sini lagi pada naik teman-teman, karena beras sekarang udah nggak ada lagi yang 10.000 sekilo. Adanya sekarang tuh paling murah tuh 15.500, mahal banget. Sekarang itu semua pada naik. Tomat cherry yang dulunya 40.000 menjadi sekarang 80.000, naik 100%. Terus juga cabai merah yang besar itu dulu cuman berapa ya? Cuman 40.000, sekarang 110.000. Wah, pokoknya pada naik. Kalau cabai rawit 80.000 sekarang. Gitu. Wah, pokoknya pada naik. Daging ayam doang yang nggak naik, daging sapi nggak naik, tapi ini pada naik. Jadi kita harus nanam makanan kita sendiri di rumah sebisa mungkin teman-teman. Lumayan menghambat biar nggak ngefek banget lah inflasi gitu ke kehidupan kita ya. Semangat tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Teman-teman, Momi itu sama nenek ya, setelah makan alpukat, biji dari buah alpukat yang kita anggap baik itu kita taruh di sini, kita tanam nih teman-teman ya. Tuh seperti ini udah mulai pada tumbuh tuh ya, ini udah mulai tumbuh. Lah ini nanti kalau tumbuh mau ditanam di mana Momi? Alhamdulillah kita punya tanah di Garut teman-teman. Nah di Garut itu lahannya luas banget, jadi insya Allah bisa kita tanemin alpukat ini. Sebelumnya sudah ada ya, berapa ya, 4 pohon kalau nggak salah kita tanam semua dari biji teman-teman. Nah itu nggak tahu udah berbuah apa belum. Nah yang di kosan nenek, mama mertua Momi itu punya kos-kosan di Jatinangor, itu juga udah ditanemin alpukat dan sudah berbuah teman-teman. Ya sudah berbuah alhamdulillah banget, selama mungkin 7 tahunan ya dari biji ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ketika nenek sama anti ke Jatinangor sekalian minta ambilin
buah alpukatnya. Tapi ini kayaknya sih masih muda banget dipetik. Jadi bisa lebih gede lagi karena nenek minta ambilin aja, pengen ngeliat aja buah alpukatnya kayak apa. Yang di Jatinangor tuh kayak gini teman-teman. Dan ini kayaknya sih masih muda ya. Tuh alhamdulillah. Jadi tanam sekarang aja teman-teman, gak usah nunggu nanti-nanti. Siapa tahu kamu punya lahan, langsung tuh kamu tanam tuh pohon alpukat yang udah jadi bibit. Itu bisa nanti 10 tahun kemudian, insya Allah 7 tahun lah, minimal 7 tahun kalau dari biji, itu kamu bisa mereguk buahnya teman-teman. Ini happy banget kalau udah kayak gini tuh, rasanya puas, alhamdulillah, bersyukur banget. Nah ini teman-teman Instagram Momi. Tuh, ini untungnya aku catat ya, untungnya aku suka ngestatusin gitu. Nah, ini tahun 2019, berarti 20, 21, 22. Salah, bukan yang ini, ya Allah. Nah, ini emang hasil panen di Ligar sini, hasil pohon sini juga, tapi tahun 2019. Jadi udah 4 tahun dia baru berbuah lagi yang pohon di depan rumah kita, yang depan pagar. Sebentar, mau cari yang di Jatinangor. Nah ini teman-teman akhirnya aku temuin. Nah ini ya, ini tahun 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah jadi kemungkinan ini udah 1 tahun umurnya ya. Nah ini baru dipindah sama suami Momi. Nah ini ya. Jadi yang nanam bukan suami Momi, tapi Mbak Yati, ART, mantan ART yang pernah kerja di Ligar sini sama Mamer ya. Jadi yang pernah kerja di rumah mama mertua ini dulu bijinya ditanam sama beliau, ada 3. Tapi entah kenapa sekarang cuma 2 pohon alpukatnya. Dulu masih ada suami aku teman-teman. Nah ini ya, penanaman alpukat ini tahun 2017. Berarti 7 tahun kemudian ia sudah menghasilkan buah. Nanti kapan-kapan kalau nenek ke Jatinangor lagi, mungkin pas Momi ikutan juga, nanti aku videoin ya teman-teman.